ada dalam khotbah berseri The Road to the Cross. Dan ini adalah minggu yang kelima. Dan hari ini kita akan bicara tentang sebuah topik yang jarang dibicarakan. Dan kita akan bicara bagaimana salib adalah jalan untuk menjawab problem of evil. Masalah kejahatan. Dan teks kita adalah Roma 12 ayat 14-21. Saya akan bacakan yang 14 dan saudara baca yang ungu. Kita akan membacanya bergantian. Roma 12 ayat 14. Saya akan mulai. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15. Bersukacitalah dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, dan berilah dia makan. Kalau dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbagailah orang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara, melalui khotbah Road of the Cross to the Cross, ini masa prapaskah kita terus diajak untuk melihat kepada salib. Kenapa? Karena sebagai seorang Kristen, identitas saudara itu diubah dan dibentuk melalui lensa salib. Sekali lagi, kekristenan bukan hanya perubahan mekanis. Mekanis itu perbuatan saja, tetapi organik dari dalam keluar. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana kita menyikapi orang yang berbuat jahat sama kita. Kalau Yesus berkata, kasihilah musuhmu, apakah itu dapat kita lakukan? Jika Yesus menyuruh kita mendoakan orang yang menganiaya kita, bagaimana kita melakukan hal itu? Nah, itu akan kita lihat sama-sama hari ini. Nah, poin saya ada 3, saudara. Yang pertama, apakah kejahatan yang dimaksud? Kemudian yang kedua, bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Dan itu sangat susah. Dan yang ketiga, kekuatan untuk mengaplikasikan bagaimana kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan itu. Oke, kita akan mulai yang pertama. Apakah kejahatan yang dimaksud? Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau saudara perhatikan, jadi definisi yang dimaksud kejahatan adalah peristiwa atau tindakan yang buruk atau salah secara moral. Itu yang dimaksud dengan kejahatan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kejahatan itu kategorinya ada beberapa, saudara. Nah, saya tidak akan bahas semua karena kalau ini bahas jadi seminar apologetika ya saudara ya. Nanti kita butuh 2 hari 8 sesi gitu saudara ya. Tetapi saya akan menunjukkan kepada saudara ada 3. Yang pertama adalah moral evil. Moral evil itu dilakukan manusia yang bertanggung jawab secara moral dan bebas, punya kehendak bebas melakukan kejahatan terhadap manusia yang lain. Nah, ini moral evil. Tetapi juga ada natural evil. Natural evil bicara tentang kejahatan alam. Ada bencana alam, penyakit, kelaparan, penderitaan, dan kematian. Itu adalah natural evil. Nah, saya juga mau highlight ada kombinasi antara dua ini. Kombinasi antara moral and natural evil. Saya kasih contoh. Misalnya pada saat ada sebuah kejahatan, ada banjir, ada gempa bumi. Itu natural evil. Itu adalah kejahatan alam. Tapi di tengah-tengah bencana selalu ada perampokan, pemerkosaan, penjarahan. Itulah yang namanya kombinasi dari moral and natural evil. Di mana-mana kalau saudara lihat kemarin itu di Palu ada penjarahan ya. Di New Orleans waktu itu ada banjir. Di Amerika juga ada penjarahan. Jadi kita tidak akan membahasnya ketiga-tiganya. Kita hanya membahas moral evil. Untuk sekarang ya saudara. Nah, sebelum itu saya mau menyelipkan sebuah pertanyaan apologetika yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Mungkin Anda menanyakannya. Tapi kalau Anda tidak menanyakannya, yang pasti jangan-jangan anakmu tanya. Tapi kamu nggak tahu jawabannya. Saudara tahu nggak jawabannya ini? Ini pertanyaannya. Jika Tuhan adalah pencipta segala sesuatu, apakah Tuhan juga menciptakan kejahatan? Wah, ini kan banyak yang ditanyakan sama banyak orang ya. Jadi premisnya begini, premisnya ada 2. Premis itu presuposisi, pertanyaan. Yaitu yang pertama adalah Tuhan menciptakan segala sesuatu. Setuju nggak? Setuju saya. Karena memang benar. Di Kejadian 1 ayat 1 Alkitab menegaskan bahwa pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Jadi setuju, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Tapi premis keduanya adalah, apakah kejahatan adalah sesuatu? Wah. Nah, di sini saya kurang setuju. Karena begini, kejahatan memang nyata. Namun kejahatan bukan sesuatu. Sesuatu adalah substansi pada dirinya sendiri. Apakah kejahatan adalah substansi pada dirinya sendiri? Nah, sebenarnya bukan. Santo Agustinus, Saint Augustine, Augustine the Hippo, itu bilang begini. Ini salah satu bapak gereja, dia bilang, apakah yang kita sebut sebagai kejahatan itu kalau bukan karena tidak adanya kebaikan? Maka substansinya sebenarnya kebaikan. Tidak akan ada kejahatan bila tidak ada kebaikan. Jadi sebenarnya yang menjadi substansi adalah kebaikan. Kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Sama seperti dingin adalah ketidakadaan panas, kegelapan adalah ketidakadaan terang, kebutaan adalah ketidakadaan penglihatan, maka natur kejahatan adalah ketidakadaan kebaikan. Halo, saudara, sudah jelas ya? Makanya kalau saudara lihat moral evil, tidak akan ada moral evil, kejahatan moral, jika tidak ada manusia ciptaan Tuhan yang bermoral terlebih dahulu, yang baik terlebih dahulu. Itu substansinya. Tapi gara-gara yang bermoral dan yang baik ini berdosa, di situ ada moral evil. Natural evil, bencana alam dan kejahatan alam, tidak akan ada jika tidak ada alam semesta yang baik yang Tuhan ciptakan terlebih dahulu. Jadi sudah jelas ya? Jadi ternyata substansinya itu baik mestinya. Nah, lantas kejahatan ini mulainya dari mana? Karena moral evil dan natural evil ini konsisten dengan apa yang dikatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat 17. Dikatakan begini, ingatlah bahwa dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya yang diinginkan oleh manusia, ayo baca sama-sama, sedang menuju pada kebinasaan. Loh, ini semua mau binasa. Padahal awalnya tidak seperti itu. Kapan mulainya kejahatan? Nah, kalau saudara selidiki Alkitab, sebelum ada kejahatan di Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia bilang apa? Semua itu baik. Dan bahkan di Kejadian 1 ayat 31, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia, dia menciptakan semua itu amat baik. Nah, kapan kejahatan ini terjadi? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, memberontak terhadap Allah, disitulah dunia yang baik jadi rusak. Dan ketika dosa memasuki dunia yang baik ini, akhirnya dosa itu merusak. Ada hukuman dari dosa, ada konsekuensi dari dosa, ada kutukan atas dosa. Sehingga tatanan ciptaan rusak. Itulah sebabnya ada binatang buas. Itulah sebabnya ada virus. Itulah sebabnya wanita waktu melahirkan itu mengalami sakit yang luar biasa. Itulah sebabnya ada semak belukar. Kamu harus berpeluh untuk mendapatkan makan. Itu adalah konsekuensi dosa. Jadi inilah asal kejahatan. Jadi kalau kita mempelajari teologi dosa, dosa bukanlah menginginkan sesuatu yang jahat, tetapi menginginkan sesuatu yang baik dengan cara yang jahat. Tidak ada substansi yang benar-benar jahat pada dirinya sendiri. Bahkan iblis pun adalah malaikat ciptaan Tuhan yang apa dulunya? Baik awalnya. Billy Graham bilang begini, kita semua adalah makhluk yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang hidup di dunia yang sudah jatuh di dalam kutuk dosa. Yang telah dikorupsi dan dirusak karena dosa. Dan kita semua mengalami akibat dari kerusakan itu. Kita semua mewarisi tragedi, penyakit, dan kematian. Itulah sebabnya kejahatan, penderitaan, dan kematian, Anda orang percaya atau tidak percaya Tuhan, beragama atau tidak beragama, semua manusia harus mengalaminya. Nah, minggu ini kita akan khusus melihat dari teks kita, bagaimana menyikapi orang yang berbuat jahat, moral evil, kepada kita. Itu adalah teks kita di Roma 12 ayat 14 sampai 21. Oke? Nah, saya ingin membuat saudara sedikit latar belakang supaya saudara bisa sadar. Rasul Paulus sudah menulis 11 pasal di Roma mengenai Injil. Ngomong begini, kamu itu jahat,
Kamu itu berdosa. Kita semua orang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia. Tapi kita dibenarkan. Kita diselamatkan. Kita dikasih status baru. Kita dikasih status anak. Nah ini sudah ya. Roma 8 ya itu sebelumnya. Nah sekarang dikasih bagaimana kalau ada orang yang jahat sama kamu. Nah Roma itu di kota besar. Ada banyak masalah di sana. Crime tinggi. Kriminalitas tinggi, hierarki, sangat hierarki, masyarakat yang hierarkis. Antara yang kaya dan miskin kesenjangannya besar. Jadi ketidakadilan antara orang yang kaya dan miskin sangat terlihat jelas di Roma. Nah dulu zaman awal-awal orang Kristen pertama, itu kebanyakan kaum kalangan bawah. Jadi mereka mengalami ketidakadilan, mereka mengalami kejahatan, mereka jadi korban kejahatan, korban kriminalitas. Dan sebagai orang Kristen, Rasul Paulus memberikan caranya bagaimana kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Oke? Nah ini kita masuk di ayat 21. Ayo baca sama-sama ayat 21 ya. 1, 2, 3. Janganlah. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan di sini bahasa Inggrisnya adalah conquer. Dalam bahasa Yunani adalah kata militer. Jadi ini bicara tentang agresif. Katakan sama-sama agresif. Agresif, oke? Bukan pasif, tapi aktif. Jadi artinya begini. Kalau saudara ada yang berbuat jahat sama saudara. Saudara nggak bisa pasif. Ya wis biar noai gitu saudara. Nggak bisa. Kita diem aja, diem. Iya, boleh. Tapi nggak bisa begitu. Waktu kita mengalahkan kejahatan, kita harus mengalahkannya dengan kebaikan. Karena waktu kita mengalahkan waktu ada kejahatan masuk dalam hidup kita, kita harus lawan dia dengan kebaikan. Dan kita sedang berperang secara agresif terhadap kejahatan. Poin saya 2A. Yang pertama dari poin 2 ini apa? Perhatikan. Peperangan yang sesungguhnya yang kita miliki ini bukan dengan orang yang berbuat jahat. Namun dengan kejahatan atau evil itu sendiri. Loh kok bisa pastor? Benar. Karena begini. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang yang berbuat jahat sama saudara. Dan saudara panas kan? Wah kurang ngajar. Orang Jawa ngomong, maya ini. Gak terima iki aku. Wah gitu ya. Saudara gak terima. Karena apa? Saudara benar-benar dijahatin orang. Dan apa yang terjadi? Saudara balas dia. Apa yang terjadi waktu saudara balas dia? Saudara dendam. Saudara kepikiran tentang kejahatan dia. Apa yang terjadi? Saudara sedang dikendalikan oleh kejahatan. Saudara sedang mengalami kejahatan dan kejahatan itu tumbuh di dalam hati kita. Saya tulis di sini, kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita jika tidak diresponi dengan benar dapat menyebabkan benih kejahatan itu bertumbuh di dalam hati kita. Masa sih pastor? Coba saya kasih contoh. Saudara dendam sama orang. Saudara benci sama orang gara-gara orang itu berbuat jahat sama saudara. Saudara minum kopi aman-aman gitu ya. Saudara lihat ada bayangan itu yang keluar wajahnya dia. Saudara, aku enggak kok pastor. Oke, saudara ke gereja. Ke gereja, saudara biasanya nggak pernah jam 1. Tetapi karena saudara ikut APS, saudara jam 1. Tiba-tiba teman yang jahatin itu datang juga jam 1. Dan saudara waktu nyanyi, ya toh, harapanku, dia angkat tangan. Delon. Wah ya, munafik. Wah ya. Saudara nggak nyembah. Nyanyi harapanku, lagunya gospel loh, ini lagunya gospel. Tapi gospelnya nggak nyampe. Saudara apa? Terganggu dengan mukanya orang itu. Kok angkat tangan? Dia bisa enjoy ya. Aku nggak bisa. Munafik. Akhirnya apa yang terjadi? Hati saudara dikendalikan oleh kejahatan. Jadi nyonya X, tuan X bisa menyakitimu dan membuat kamu ngerasa marah, pahit, getir. Saudara lihat nggak? Waktu kamu merasa pahit, kamu dendam, maka orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengendalikan keadaan hatimu. Tidakkah bisa kita lihat bahwa kejahatan itu memperbudak dirimu? Dan akhirnya yang menang siapa? Kejahatan yang menang. Betul nggak saudara? Yang menang ya yang jahat. Orang jahat itu juga menang terhadap kita. Kalau kita balas dendam, upaya kita untuk balas dendam itu sebenarnya adalah hasil dari perbudakan kejahatan dalam hati kita dan hidup kita. Coba waktu saudara saat membalas, artinya apa? Kejahatan itu mengendalikan perilaku saudara. Kebencian kita terhadap orang itu mempengaruhi keputusan kita.
Sehingga akhirnya apa? Mereka menang, kejahatan menang. Saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan, yang menang siapa? Kejahatan menang. Evil wins. Di dalam hatimu dan di dalam hati orang itu. Kenapa? Saudara balas dia juga kena lagi. Kurang ajar. Terus selalu kan pembalasan lebih kejam. Kan begitu saudara. Akhirnya apa? Balas-balasan. That's what happened. Nah memang saudara, saya perlu akui. Secara natural, lebih enak balas memang. Ya, saya juga enggak mau membuat semuanya itu over spiritual. Ya, angel pastor, ya saya ngerti, angel. Secara natural memang kita maunya membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalaupun nggak dibalas, ya wis lah. Katanya Pastor Mike nggak boleh, nanti dosa. Tapi hatimu dongkol, betul ya saudara ya? Problemnya sebenarnya, peperangan yang sebenarnya itu ada di dalam hati kita. Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam perintahnya di ayat 15. Ayo baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah ini masalahnya bisa kalau orangnya baik. Tapi ini konteksnya apa? Orang yang jahat sama kita. Nah biasanya kan gini, kalau orang bencekno, gitu ya. Saudara, orang ini saudara nggak suka. Orang ini benar-benar suka jahat, fitnah, mulutnya ini. Dan saudara pernah jadi korban. Ya, saudara punya teman-teman seperti itu, ya. Kalau saudara tidak punya, jangan-jangan saudara yang seperti itu, gitu. Cuma nggak kroso, gitu, saudara. Bencekno, gitu, saudara. Dan saudara aku nggak kayak gitu, gitu ya. Jangan-jangan saudara. Atau kalau misalnya saudara masih single, jangan-jangan saudara tanya mantanmu, gitu ya, saudara. Mantanmu bisa berpikir kamu seperti itu, gitu ya. Tapi kan gini, yang paling natural buat kita itu apa sih? Kalau orang yang kita tidak sukai lagi susah. Baru kita kon kapok. Itu saudara, of course nggak ngomong gitu. Dalam hati nggak, gitu. Tapi gitu. Nggak ngomong. Tapi kalau dia senang, saudara, kok senang sih dia itu? Saudara itu nggak senang kalau dia senang sebenarnya. Nah ini nggak. Tapi lihat firman Tuhan bilang apa? Disuruh bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Ini indikasi apa? Peperangan yang terpenting sebenarnya ada di dalam hati. Karena kecenderungan kita untuk meresponi orang yang jahat sama kita, itu kita bersukacita saat mereka susah, nangis. Dan kita nangis pada saat mereka bersukacita. Jadi gini ya saudara, tadi saya sudah cerita bagaimana Paulus menghabiskan 11 pasal untuk merinci hal-hal yang mulia yang Injil lakukan untuk kita. Nah di ayat 12 itu kita diajari untuk berhubungan dengan orang yang jahat sama kita. Jadi gini, orang berinjil yang sudah diubah hatinya oleh Roh Kudus akan melihat kasih karunia sebagai hal yang tidak layak diterima dia. Artinya apa? Allah dengan rela mengasihi dan mengampuni pendosa yang jahat seperti saudara dan saya. Untuk apa? Diangkat anak, untuk ditebus. Jadi ini yang menjadi basis kita untuk bisa mengasihi orang yang jahat sama kita. Saya mau tunjukkan kepada saudara formulanya ya. Formulanya untuk supaya kita meneruskan ayat-ayat berikutnya ya. Formulanya seperti ini. Baca yang atasnya. 1, 2, 3. Apa yang indikatif selalu mendahului apa yang imperatif. Binatang apa lagi ini? Maksudnya begini. Apa yang indikatif? Indikatif itu apa yang Injil katakan. Bentuk berita. Itu ada ungunya itu. Bentuk berita. Injil itu berita, bukan nasihat. Nasihat itu kamu harus melakukan ini supaya dapat ini. Rajin pangkal kaya. Kamu harus rajin supaya kaya. Kan gitu. Itu nasihat. Tapi Injil kamu mati, kamu binasa, kamu pendosa, layak dihukum. Tetapi Allah karena kasihnya turun ke dalam dunia, mengaruniakan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kamu. Kamu tidak layak diampuni. Tapi dia yang menanggung hukumanmu supaya kamu diampuni. Kamu orang berdosa, tetapi dia yang benar dihukum untuk dosamu supaya kamu yang berdosa dibenarkan. Nah itu bentuk berita. Itu harus mendahului apa yang menjadi perintah. Perintah itu imperatif. Yang indikatif, katakan sama-sama. Yang indikatif selalu mendahului yang imperatif. Jadi gospel action, imperatif. Apa yang harus kita lakukan adalah hasil dari perenungan dan penghayatan dari gospel truth.
Apa yang indikatif, apa yang telah Allah selesaikan, Allah lakukan melalui salib Kristus. Jadi itu yang menjadi basisnya. Oke? Nah, kita akan lanjutkan. Lihat, gimana caranya mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Langkah praktisnya seperti apa? Roma 12 ayat 14 dan 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Saudara, saat kita memaafkan, saat kita bersikap baik, serta melakukan kebaikan kepada orang yang jahat, kita sedang secara positif, secara agresif menanggapi kejahatan yang terjadi atas hidup kita dan tidak terhisap di dalam pusaran kekuatan dan kejahatan itu sendiri. Bagaimana kita mengatasi kejahatan? Kita mengatasi kejahatan itu dengan mengalahkan apa? Kekuatan musuhnya dulu. Hancurkan pengaruh musuhnya. Bikin musuh itu kehilangan kekuatannya. Apa maksudnya? Musuh kita bukan orang yang berbuat jahat. Tapi apa? Kejahatannya. Nah, gimana kita menghancurkan kejahatan? Bagaimana kita mengalahkan kejahatan? Kita harus membuat kejahatan kehilangan pengaruh terhadap si pelaku kejahatan. Kalau ada orang yang jahat sama kita, terus kita baik sama dia, kita maafkan dia, kita respect sama dia, dia kan bingung. Mau apa lagi dia? Mau punya pelor apa lagi untuk menjahati kita? Jadi kalau kita membalas pelaku kejahatan dengan kebaikan, kejahatan kehilangan pengaruhnya. Tapi kalau kita balas pelaku kejahatan dengan kejahatan, apa yang terjadi? Kejahatan itu nyampe ke dia, akhirnya dia juga balas lagi. Dan apa yang terjadi? Hati kita jadi semakin jahat. Saat kita menanggapi pelaku kejahatan dengan kejahatan, yang menang itu jahat. Yang menang itu kejahatan. Kita kalah. Tapi kalau kita menanggapi pelaku kejahatan dengan kebaikan, dengan respect, dengan pengampunan yang positif, kita sedang mengendalikan pengaruh kejahatan. Dan kita membatasi kekuatan kejahatan. Kok bisa? Supaya saudara paling tidak kejahatan itu tidak mencemari hatimu. Saudara tidak jadi dendam. Saudara tidak tersedot ke dalam pusaran kekuatan kejahatan itu. Coba saudara perhatikan ya. Saudara nonton Netflix. Saudara nonton, ini kan biasanya kalau ada dinasti A sama dinasti B. Yang dinasti A pengen kekuasaan, ini sedang berkuasa. Apa yang dilakukan? Digulingkan. Papa mamanya dibunuh. Anaknya dibuang. Lari. Terus anaknya berguru di Shaolin mana gitu ya saudara. Belajar ilmu segala macam. Menggalang kekuatan. Akhirnya apa? Mengalahkan juga yang tadi sudah licik gitu ya. Akhirnya apa? Membunuh juga papa mamanya. Tapi apa yang terjadi? Beberapa season kemudian cucunya juga belajar di Shaolin tandingan lagi yang mana gitu ya. Akhirnya apa? Bunuh-bunuhan. Ini adalah hisapan pusaran kekuatan kejahatan. Kita tersedot di dalamnya, saudara. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan tersedot. Putuskan itu. Gimana caranya? Lakukan yang baik sama orang yang jahat. Karena musuhmu bukan dia. Musuhmu itu adalah kejahatan. Musuhmu itu si iblis itu. Yang paling senang sorak-sorai kalau papa sama anak berantem itu siapa? Perkara duit. Iblis. Yang paling senang kakak sama adik tuntut-tuntutan di pengadilan. Gara-gara apa? Harta. Itu siapa? Iblis. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Gara-gara ketipu. Gara-gara satunya jahat. Satunya nggak mau, egonya kena, harga dirinya kena, kehormatannya kena. Nggak mau ngampuni, mempertahankan ego masing-masing. Apa yang terjadi? Kita terhisap di dalam pusaran kekuatan dari kejahatan itu sendiri. Saudara, kalau sudah perhatikan ayat ini tersambung, ada catatan kaki yang merujuk pada perkataan Yesus di Mazmur 5 ayat 39. Ini terkenal sekali. Jadi Rasul Paulus mengulang perkataan Yesus. Dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Baca yang ungu, 1, 2, 3. Melainkan siapapun yang menampar kiri kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, banyak orang yang protes.
Saat membaca ayat ini, apa maksud ayat ini? Saya jelaskan supaya realistis, oke? Supaya realistis. Apa maksudnya? Jika seorang menampar Anda secara fisik, apakah Anda itu cuma hanya berdiri di sana, terus nih loh, pipi kiriku sekalian, pisan gitu saudara. Apakah begitu saudara? Nah, pertama-tama, seni ilmu bela diri manapun tidak pernah ngajarin saudara untuk nyerang pakai ngaplok. Ceplok gitu, nggak pernah. Coba belajar karate, pernah? Jadi kalau ada musuh, kaplokan, nggak pernah saudara. Kalau ada musuh, dek, itu semua pasti di mana? Di leher, di sana. Nggak ada yang kaplok-kaplokan, nggak ada, saudara. Jujutsu gitu ya, kaplokan di sini, nggak ada. Itu istri sama suami atau suami sama istri. Goci itu, dua-dua itu kaplok-kaplokan gitu, saudara. Itu bukan cara untuk melumpuhkan seseorang, oke? Nah, apa yang dimaksud di sini? Yesus merujuk kepada metafora Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, wajah menandakan hubungan. Makanya kalau ketemu orang Yahudi itu langsung wajahnya ditempelkan. Ditempelkan. Ya seperti orang Indonesia. Cipika-cipiki itu. Ya ibu-ibu sosialita gitu ya saudara. Itu yang seperti itu. Nah bagi seorang Yahudi. Apa metafora menampar? Menampar pipi secara metafora itu berarti apa? Menghina, merendahkan dan merusak hubungan dengan menyerang ego, harga diri dan kehormatan orang tersebut. Nah, Yesus bilang, kalau kamu sudah dizolimi, egomu, harga dirimu, kamu tuh lagi dikaplok. Dikaplok. Itu jangan tampar balik. Karena ada tiga opsi. Yang pertama, tampar balik. Wah, kalau tampar balik apa yang terjadi? Ya kita tampar-tamparan. Kita serang-serangan ego, serang-serangan harga diri, bisa sampai violence, bisa. Tapi yang kedua, pasif. Ya udah, aku ngalah, tamparan, tamparan. Tapi apa yang terjadi? Saudara ditampar terus, sekali, 2 kali, 3 kali. Apa yang terjadi? Kelima kali, 6 kali, saudara bisa meledak. Saudara bilang, orang sabar sih sabar, tapi sabar itu orang batas sih. Saudara bisa marah seperti itu ya. Ada batasnya. Akhirnya apa? Kejahatan menang lagi. Yang pertama, tampar-tamparan, kejahatan menang. Yang ini ditampar-tampar, akhirnya meledak. Kejahatan menang. Nah Yesus ngomong gini, waktu kita ditampar, kita secara aktif memberi pipi yang kiri. Maksudnya apa? Itu kita tidak biarkan orang tersebut menginjak-injak kamu, enggak. Kamu enggak membiarkan dia menyerang kamu, tetapi kamu ngajak dia bicara, kamu hadapi dia, selesaikan konfliknya, cari jalan keluar untuk kembali menawarkan lembaran baru di pipi yang kiri. Kamu mungkin sudah menampar aku. Sakit. Mungkin aku ada salah. Aku mau minta maaf. Kalau kamu salah, aku ampuni. Yang sini sudah kamu tampar. Tapi aku mau menawarkan sebuah lembaran baru. Ayo kita jalin hubungan yang baru. Supaya paling tidak ada suatu new page. Ada lembaran baru. Saya tunjukkan kepada saudara sebuah diagram, oke? Kalau membalas tamparan, saudara ditampar membalas tamparan, kita mungkin seakan-akan sedang menegakkan keadilan. Fair dong, keadilan dong. Tapi kita mengabaikan kasih. Kita akhirnya kehilangan dia sebagai seorang teman. Apa yang terjadi? Saudara penuh dengan dendam, saudara egonya makin besar, dia sakit hati juga, sama-sama sakit hati. Siapa yang menang? Kejahatan menang. Betul nggak? Kalau yang di sini, saudara biarkan tamparan, bilang ya sudahlah atas nama kasih. Tapi akhirnya saudara meledak. Saudara mungkin tidak nampar balik, tapi saudara gerundel, saudara sakit hati. Akhirnya apa? Saudara mengabaikan keadilan. Apa yang terjadi? Tetap kejahatan menang. Gimana bisa kejahatan dikalahkan? Dengan memberi pipi kiri seperti Yesus bilang. Pada waktu kami memberi pipi kiri, artinya kita sedang menegakkan kasih dan keadilan. Kita menunjukkan kesediaan untuk mencari jalan keluar. Demi membangun ulang serta memulihkan kembali suatu hubungan. Karena saudara berinisiatif untuk memulai lembaran baru dengan hubungan yang rusak. Tidak dengan kemarahan masa lalu. Namun dengan pengampunan. Dan waktu saudara memberi pengampunan, kita mencari jalan keluar untuk membangun ulang dan memulihkan hubungan ini. Begitulah kita memperbaiki hubungan yang rusak. Setuju katakan amin. Amin. Nah ini yang dikatakan Yesus.
Nah kemudian ada efeknya nggak? Ada. Nah ini efeknya sering disalah mengerti orang. Ayat 20. Ayo baca sama-sama ayat 20 ya. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah banyak orang waktu baca ayat ini salah paham, gagal paham. Dipikir biarkan orang itu dihukum Tuhan. Nggak sih kobong. Nah, kepalanya terbakar gitu saudara. Kualat itu ya. Biarno kepalanya itu kena murka Allah. Bukan saudara. Setelah saya selidiki, dengan berbuat demikian, berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Tahu nggak saudara? Paulus itu sedang mengutip sebuah puisi di Amsal 25 ayat 9. Apa maksudnya? Menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, perhatikan. Jangan sampai miss. Bara di kepala itu merujuk kepada ritual pertobatan di Mesir. Di mana seseorang yang berbuat salah terus kemudian bertobat. Dia membawa panci isinya arang yang masih menyala, bara api di atas kepalanya. Lantas apa maksudnya? Nah ini 2D. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang yang jahat kepada kita bisa jadi cara Tuhan untuk menyadarkan mereka dari kejahatannya. Biar mereka punya kesempatan untuk bertobat. Karena orang ini tak jahati terus, tapi kok dia itu selalu kembali dengan kebaikan. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan dia seperti itu ya? Orang normal gak seperti ini? Ini gak normal ini. Ya memang karena kita berinjil. Gak normal. Jadi begini saudara. Saat kita melakukan kebaikan. Kita sedang menyadarkan kesalahan motivasi dari orang jahat itu. Kita menyinarkan kebenaran dengan harapan mereka meninggalkan kejahatan yang menjerat. Dan kalau orang itu bertobat. Di momen itu kita menang. Kita kalahkan kejahatan. Dengan melakukan kebaikan kita sebenarnya sedang mengendalikan kejahatan. Mengalahkan kejahatan. Dan yang pasti kita menghentikan penyebaran kejahatan sama hatimu sendiri. Ditambah lagi, kalau kita membalas orang dengan kebaikan dan memaafkan dia, kita sekarang memiliki peluang untuk menyadarkan bahwa melalui perbuatan baik kita, ada Roh Kudus yang bisa bekerja untuk menyembuhkan orang tersebut itu dari kejahatannya. Martin Luther King, seorang civil rights movement, dia bilang begini, kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan. Hanya cahaya terang yang mampu mengusir kegelapan. Kebencian tidak bisa mengusir kebencian. Hanya kasih yang mampu menyembuhkan kebencian. Yang mampu mengubah hati seseorang bukanlah mata ganti mata. Tetapi perbuatan jahat dibalas oleh kasih karunia. Bukankah itu yang Tuhan lakukan sama kita? Kita jahat sama dia. Kita tampar pipinya Tuhan. Tapi Tuhan mengampuni kita dan memberikan kita belas kasihan. Nah, mungkin saudara bilang, api ya khotbah tapi gak realistis sih. Susah banget pastor untuk ngelakuin ini. Rasul Paulus menyadari. Apakah ini realistis? Rasul Paulus menyadari. Karena setelah kita melakukan semua ini, apakah bisa buat orang yang jahat itu bertobat? Saya pernah mengalami. Di mana orang yang jahat sama saya, setelah saya tunjukkan kebaikan, saya ampuni dia, saya tetap doakan dia, saya tetap datangi dia, saya tetap sapa dia. Orang itu tidak menjauh, malah orangnya sudah keluar dari gereja, malah kembali setelah beberapa tahun. Ada. Tapi apakah ada yang tetap jahat dan tetap tidak mau mengaku? Ada. Tapi begini, firman Tuhan bilang begini ayat 18. Rasul Paulus itu bisa membaca pikiran saudara. Dia bilang begini, ya. Awalnya ayat 18. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung apa? Padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, dia ngomong sedapat-dapatnya. Bahasa Inggrisnya apa? If possible. Apakah selalu possible? Tidak. Tapi kalau itu tergantung sama kamu. Kalau gara-gara kamu gak mau maafin. Terus orang itu tidak mau bertobat. Waduh, itu nanti kamu ikut berdosa. Tapi kamu mendingan lakukan sebisa mungkin bagianmu. Tunjukkan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu.
Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Jadi yang dimaksud adalah dalam banyak kasus kita bisa menanggapi kejahatan dengan kebaikan. Ada yang bertobat? Ada. Namun bisa saja akhirnya kebaikan yang kamu lakukan itu tidak menyadarkan pelaku kejahatan. Bisa nggak? Bisa. Kalau itu terjadi, it's okay. It's okay, paling tidak kamu sudah melakukan bagianmu. Kamu sudah merespon dengan cara yang baik. Kamu tidak mengizinkan kejahatan menang atas hidupmu. Dan kamu tidak nambahi kejahatan terhadap orang lain. Kita mengendalikan kejahatan dan tidak tersedot dalam kejahatan. Nah terus ada yang tanya sama saya. Waktu saya dulu saya pernah bahas ini. Oh kalau gitu, kalau misalnya sudah melakukan kebaikan, orangnya nggak bertobat, jadi boleh kita hajar pastor ya. Wah, sikat aja, kita tunjukkan kekuatan kita. Kita tunjukkan dagingan kita. No. Sebentar, lihat ayat 19. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri apa? Menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi apa yang kita lihat, saat kebaikan yang kita lakukan tidak menyadarkan mereka, jangan main hakim sendiri untuk menghakimi dan membalas. Serahkan mereka kepada Tuhan. Contoh ya saudara ya, saya tulis di sini. Kita itu tidak tahu secara keseluruhan apa yang mereka sedang hadapi. Gini ya, hurt people. Tangkap. Orang yang sakit hati, disakiti oleh orang lain dan tidak pernah sembuh. Jangan kaget kalau hidupnya itu suka menyakiti orang lain. Karena apa? Hurt people. Orang yang sakit di sini itu suka nyakiti orang lain. Pernah ketemu sama orang yang sengak terus. Gak enak ngomong sama dia. Orangnya itu pahit. Kenapa? Dia kepahitan. Dan belum sembuh. No wonder orang kepahitan suka bikin orang lain pahit. Jadi kita gak tahu. Doakan supaya Tuhan bisa bekerja. Lagi pula, kita juga manusia yang berdosa, yang masih memiliki banyak kelemahan. Kita, saudara saya, gak kebaikan. Sehingga pantas untuk menghakimi mereka. Kita gak pantas untuk menghakimi mereka. Amin, saudara. Seringkali kita ini lupa, kita ini siapa. Nah, saya mau masuk dalam konklusinya. Kan gini. Waduh, berat pastor khotbahnya hari ini. Saat kita balas orang yang jahat dengan kejahatan, kejahatan menang. Saat kita diam saja dan membiarkan kejahatan itu menimpa kita, kita pasif, kejahatan menang. Tapi waktu yang jahat itu datang, kejahatan datang, dan kita balas dengan kebaikan dan lepaskan pengampunan, which is susah, kejahatan dikalahkan. Wah, impossible, mustahil untuk dilakukan. Gimana caranya? Nah, disinilah saudara, kita masuk poin yang ketiga, terakhir ya. Kekuatan untuk mengaplikasikannya itu seperti apa? Saudara mau belajar untuk melakukannya? Jangan izinkan kekuatan kejahatan itu menyedot dan menguasai dirimu. Yang setuju katakan amin? Amin. Jangan sampai dikuasai oleh kepahitan. Nah, gimana caranya menang atas hal itu? Nah, kalau saudara perhatikan tadi, kita baca Roma 12 ayat 14 sampai 21. Tapi kalau saudara baca di ayat yang pertama, kata-katanya begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Ingat 11 pasal Rasul Paulus sudah ngomong tentang Injil. Kekuatannya, keindahannya, apa yang Allah lakukan. Masuk 12. Dari semua yang aku jelaskan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih baik. In the view of God's mercy. Melalui lensa. Dalam pandangan rahmat Tuhan. Jadi Rasul Paulus seakan-akan pengen bilang begini sama kita semua. Pandang setiap situasi saat kita menjadi korban kejahatan dengan kesadaran akan apa yang Injil ajarkan tentang siapa kamu. Saudara dan saya adalah orang jahat dan berdosa yang telah menerima pengampunan Tuhan, menerima belas kasihan Tuhan. Jadi kita tidak bisa melakukan semua yang kita bahas itu terpisah dari belas kasihan Tuhan. Nah, dari mana belas kasihan Tuhan itu nampak?
Saudara, kita tidak akan mampu mengasihi dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Seperti tadi saya bilang, kesabaran kita ada batasnya, kebaikan kita ada batasnya. Kita perlu belajar mengasihi saat kita tidak pernah mengalami kasih. Gimana kita bisa mengasihi? Saudara perhatikan, di sini kita belajar mengasihi karena waktu kita mengalami kasih, kita jadi belajar untuk mengasihi orang lain itu caranya gimana. Saya kasih ilustrasi, saudara. Saya baru punya keponakan, adik saya melahirkan, Melisa. Dia bayi namanya Kirana, ya. Saya lihat lucu sekali. Dan saya kalau ngelihat bayi itu ya, saya ngelihat bayi. Bayi itu dari mana belajar mengasihi orang tuanya? Tidak ada les mengasihi, tidak ada. Dia bisa mengasihi orang tuanya dari mana? Bayi kalau dipegang sama orang lain yang dia tidak kenal, dia resah. Dia cari, papa mamanya mana? Begitu kelihatan mamanya, begitu kelihatan papanya, matanya berbinar, dia langsung minta gendong, dia langsung peluk papa mamanya. Kenapa? Dia merasakan kasih dan dia mengasihi papa mamanya. Dari mana bayi itu bisa ngerti mengasihi papa mamanya? Karena dia dikasihi sama papa mamanya terlebih dahulu. Papa mamanya secara unconditional. Saudara punya bayi itu tidak mudah loh. Bayi bikin hidup repot, saudara. Mahal, repot, ya kan? Tapi kok papa mamanya bisa mengasihi dan bayi itu juga merasakan kasihnya dan bayi itu bisa mengasihi papa mamanya. Sebelum kita mampu untuk mengasihi dan mengampuni, kita perlu bertemu dengan pribadi Sang Pengasih dan Sang Pengampun. Kalau saya kembali kepada diagram ini, aplikasikan diagram ini kepada Tuhan. Berapa kali saudara dan saya menampar pipi Tuhan dengan kejahatan kita, kesombongan kita, ego kita, dosa kita, pemberontakan kita. Dan kalau Tuhan mau membalas tamparan kita dengan hukumannya karena Dia adalah Allah yang adil, Dia tidak salah. Karena memang saudara dan saya adalah orang-orang yang jahat dan bersalah, semestinya mendapatkan kutukan dan hukuman. Tapi kalau kita ke sini, kalau Allah membiarkan tamparan hanya mengampuni kita begitu saja, itu juga tidak adil. Karena dengan begitu, seakan-akan Tuhan membiarkan dosa atas nama kasih. Dia sedang mengabaikan keadilan. Pertanyaan saya, bagaimana Tuhan memberikan pipi kirinya? Bagaimana Tuhan menunjukkan kesediaan untuk mencari jalan keluar demi membangun ulang, memulihkan suatu hubungan yang sudah rusak? Apa yang Tuhan lakukan? Bagaimana Tuhan memberi pipi kirinya untuk menegakkan kasih dan keadilan? Saudara perhatikan, disalib Bapa memberi anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa memberi pipi kirinya. Yesus Kristus mengalami kejahatan dan penderitaan terbesar, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, demi menyelamatkan serta menebus saudara dan saya, manusia yang jahat dan berdosa. Disalib, keadilan Allah ditegakkan. Sang kebenaran rela divonis bersalah. Yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Sang hakim yang adil menerima penghakiman yang sangat tidak adil buat dirinya. Menggantikan siapa? Menggantikan saudara dan saya. Karena disalib, kasih Allah dinyatakan. Kita yang bersalah menerima kebenarannya. Kita yang berdosa menerima kekudusannya. Kita yang layak dihukum malah menerima pengampunannya. Di situ Allah memberi pipi kirinya untuk memulihkan hubungan saudara dengan dirinya. Saudara didamaikan. Saudara dulu musuh, tetapi sekarang saudara menjadi anak-anak Allah. Timothy Keller bilang begini, hanya di dalam kekristenan yang menyatakan bahwa Allah secara unik menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, merasakan secara langsung kejahatan, kekecewaan, penolakan, kesepian, kemiskinan, duka cita, penganiayaan, dan penjara. Di kayu salib,
Dia menjalani penderitaan manusia yang paling berat dan mengalami penolakan kosmik serta rasa sakit yang melampaui apa yang kita alami. Yesus Kristus disebut imam besar. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan begini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Injil memberikan penghiburan karena Allah mengerti. Katakan sama-sama, Allah mengerti. Allah mengerti. Mungkin saudara merasa gak ada yang mengerti. No. Allah mengerti penderitaan kita. Dia pernah mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling tragis sebagai manusia. Ada orang yang pernah bilang sama saya, Pastor gak tahu apa yang orang tuaku lakukan. Gara-gara orang tuaku aku jadi seperti ini. Let me tell you, aku gak tahu mungkin, tapi Yesus tahu. Pastor, kamu gak tahu, Pastor, apa yang si A lakukan, aku dilecehkan. Mungkin aku gak ngerti, tapi Yesus tahu, disalib dia dilecehkan. Yesus tahu semua yang kamu alami. Kejahatan apa yang belum dialami Yesus? Dia alami semuanya. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya, bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi oleh kekuatannya. Injil memberikan kekuatan dan kemampuan, karena Allah mengasihi kita di tengah kejahatan, di tengah penderitaan, bahwa dia telah membuktikan kasihnya melalui kejahatan terbesar dan penderitaan terbesar yang dialami melalui kematian Yesus di kayu salib. Saudara, kalau saya mau jujur kepada saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, orang banyak konseling sama saya, orang banyak dealing sama saya. Seringkali saya melakukan yang benar, memberi counsel, memberikan konseling yang benar, disalah mengerti. Saya melakukan A, membuat keputusan A, disalah mengerti. Bahkan ada yang pernah memfitnah saya, disesat-sesatin, saya ngomong apa. Kita ada di posisi yang benar, namun disalahkan, dituduh, disirikin, sering. Dalam keadaan tidak salah, saya ingat ayat ini, saya minta maaf. Meskipun saya tidak salah, saya belajar, saya tidak mau kejahatan itu menguasai saya, dan saya tidak mau menambah kejahatan juga. Saya belajar memberi pipi kiri. Susah gak? Susah. Secara pride, saudara tahu saya latar belakangnya keras dan seperti itu. Kadang-kadang kalau bahasa Jawa ya, ngomong Surabaya, gak paten, ngwangkel gitu saudara. Tapi di situ waktu saya mulai memandang kepada salib, waktu saya mau pakai lensa Injil, in the view of God's mercy, dari pandangan rahmat Allah, waktu saya pandang salib, di situ hati saya meleleh. Karena saya juga berapa kali menampar pipi Tuhan, jahat sama Tuhan dengan hal-hal yang saya lakukan, kesombongan saya, ketidakmurnian saya. Tapi Tuhan mau mati buat saya. Tuhan mengampuni saya. Tuhan memilih saya untuk jadi seorang yang mestinya tidak qualified. Saudara lihat saya gak qualified untuk jadi gembala sidang. Saya gak bisa jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan pilih, bukan karena saya mampu, tetapi karena Dia oleh kasih karunia-Nya. Di situ saya meleleh, Tuhan ampuni aku Tuhan, sampai aku bisa ngomong gak patean. Untung Tuhan gak pernah ngomong gitu sama saya. Saya bersyukur sekarang. Di situ saya dibebaskan dari dendam, dari kecewa. Kecewa sama hamba Tuhan, kecewa sama jemaat, kecewa sama orang yang semestinya saya hormati, yang akhirnya juga bisa memfitnah saya. Pernah berkali-kali saya dilakukan seperti itu. Tapi kok bisa saya tidak kecewa?
Kok bisa saya masih stay dalam pelayanan? Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Hari ini saya nggak tahu, ada beberapa saudara mungkin punya kepahitan. You dendam, marah karena ada kejahatan yang terjadi dalam hidupmu. Pandang kepada salib Kristus. Pertanyaan reflektifnya, bagaimana kita meresponi dan menghadapi kejahatan dan penderitaan yang menimpa? Respon apa yang seringkali muncul ketika ada orang yang berbuat jahat sama kita? Kita balas orangnya? Atau sadar gak sih, musuh sebenarnya bukan orangnya, tapi kejahatan itu sendiri yang berusaha mengendalikan hidupmu. Ayo sama-sama kita bertobat. Jangan mau dijerat. Jangan mau dikuasai oleh kejahatan, sehingga diperbudak oleh kemarahan, dendam, dan kepahitan. Saudara, gospel responsnya, saat mengalami kejahatan atau menderita karena kejahatan, pandanglah salib Kristus. Karena di salib, Yesus mengalami kejahatan dan penderitaan terbesar untuk memberikan penghiburan serta apa? Kekuatan. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. I know. Sebelum kita nyanyikan lagu harapanku untuk perenungan kita, saya ingin menunjukkan kepada saudara, karena Injil kita dapat melihat dengan objektif bahwa peperangan yang sesungguhnya bukan dengan orang yang jahat itu, namun dengan kejahatan itu sendiri. Amin saudara. Amin. Karena Injil kita membalas kejahatan dengan kebaikan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan memandang salib Kristus yang memampukan saudara. Karena Injil saudara gak dendam, saudara gak menjadi hakim terhadap orang yang jahat kepada kita. Karena saudara sadar bahwa saudara tidak dihakimi, namun menerima anugerah, belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Amin.